Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwina Ratu Wulandari dari SMA Negeri 1 Krian. Nomor induk mahasiswa 233171715481. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023, bidang studi geografi pada Universitas Negeri Malang. Dalam PPL kali ini, saya akan mempraktikkan penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan materi fenomena alam terkait ruang lingkup geografi pada kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini hari apa? Kamis tanggal 7. Kamis tanggal 7 Desember 2023. Saya harapkan kondisi kalian masih sehat ya? Masih sehat? Masih semangat? Semangat pagi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk pembelajaran hari ini, ya sebelum kita mulai, kita sebagai umat muslim berarti kita harus berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Doa selesai. Oke. Sebelumnya kita nyanyikan Indonesia Raya dulu ya. Oke, boleh berdiri? Silakan. Tanah air, tanah tumpah darah, bangsa dan tanah air, raya merdeka. Baik, boleh duduk kembali. Ini saya absen dulu. Siapa tahu nanti ada yang nggak masuk. Ya kan? Ini ada bangku kosong. Apakah ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Ada. Ya. Ya, siapa yang nggak masuk? Ahmad Fatani. Ahmad Fatoni. Kemana? Gak tahu, Bu. Alfa kayaknya. Alfa. Oke, sekretarisnya siapa? Sekretaris? Ya. Kemana temanmu? Gak tahu, Bu. Dia berisi. Belum izin. Coba nanti dicek di HP. Kalau misalkan nanti ada yang konfirmasi ke kamu, nanti beritahu saya ya. Ya. Andini, Dia. Dava, Vina, Saya boleh. Nabila, Naura, Dia. Nur Aziza, Putri. Saya. Kita hari ini, materi apa yang akan saya sampaikan hari ini, saya adakan pretest terlebih dahulu. Atau bisa dikatakan asesmen diagnostik. Jadi saya akan membagi kelompok sesuai hasil pretest hari ini. Ya, ada kelompok mahir, ada kelompok yang kurang mahir. Bukan berarti kurang mahir ini tidak pandai atau tidak pintar. Bisa dipahami ya? Oke. Silakan dikerjakan dulu, saya kasih waktu 10 menit. Kalau sudah nanti disubmit ya. Yang sudah mengumpulkan Komarudin, Naura, sama Abid. Sudah mengumpulkan ya? Ya, ada beberapa anak yang 83% itu anak menjawab benar di sini. Nah, jadi saya akan sesuaikan dengan total dari nilai kalian. Satu sesuai hasil yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi yang saya sampaikan tadi ada yang mahir, ada yang kurang mahir. Bukan berarti yang kurang mahir itu adalah anak-anak yang tidak pandai atau tidak pintar. Karena dalam kurikulum Merdeka itu memang dibagi menjadi dua. Anak yang mahir dengan anak yang kurang mahir. Dengan tujuan apa? Ya, nantinya anak yang kurang mahir ini nanti diolah sendiri, ya kan, disesuaikan dengan
apa yang sudah dikerjakan. Entah nanti dengan soal yang berbeda. Soal yang untuk anak yang kurang mahir ini soalnya nanti kriterianya akan misalkan sedikit turun dengan anak-anak yang sudah mahir. Gitu. Jadi soalnya nanti akan menyesuaikan dengan hasil yang sudah kalian peroleh dari pretest. Paham ya? Paham. Oke, untuk kelompok nanti ada Nabila, Ayu, terus siapa? Ya, Ajeng, Naura. Ada yang belum dapat kelompok? Udin ini nanti sama kelompok 2 ya, karena ini nilaimu juga hampir sama dengan kelompok 2. Baik. Ruang lingkup geografi nanti saya hubungkan dengan fenomena alam. Fenomena alam yang ada di sekitar kalian. Paham ya? Nah, dengan tujuan apa ruang lingkup geografi? Ini tujuannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis ruang lingkup geografi terkait fenomena alam. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat produk mengenai fenomena alam terkait hasil presentasi. Jadi besok kalian ada presentasi terlebih dahulu untuk besok. Ya kan? Untuk sekarang nanti saya jelaskan langkah-langkah dari LKPD-nya nanti, lembar kerja peserta didik nanti ada ya. Nanti harapannya hari ini insya Allah bisa selesai. Jadi untuk besok presentasi. Begitu ya, bisa dipahami. Untuk produknya ada yang mau ditanyakan? Dari tujuan pembelajaran dulu. Infografis. Berupa infografis. Pastinya kalian sudah familiar untuk membuat infografis. Sudah paham kan? Ya, menggunakan aplikasi? Ya, bisa. Ada beberapa penilaian sikap. Yang pertama gotong royong, bernalar kritis. Nah, ini yang dinilai. Berkumpul sesuai kelompok masing-masing, membagi peran masing-masing anggota kelompok untuk bekerja kelompok. Jadi perannya di sini. Nah, ini nanti misalkan kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini nanti siapa yang bagian untuk membuat infografis? Siapa yang bagian untuk katakan menulis jawaban di dalam kertas. Nah juga siapa nanti yang mengetik jawaban itu di Canva. Gitu ya. Jadi di setiap kelompok harus bekerja sama sesuai dengan penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Ini sebagai pengantar aja dulu. Ada 3 yaitu geografi fisik, sosial, sama region atau regional. Kalau regional atau region ini gabungan dari gampangannya ini gabungan dari fisik sama sosial. Itu kalau region atau regional. Ini setelah ruang lingkup itu ada pendekatan. Jadi saya fokuskan kalian kepada ruang lingkup geografinya dulu. Nah, ruang lingkup ini nanti dikaitkan dengan fenomena alam yang akan saya bagikan. Fenomenanya apa saja, gitu ya. Oke. Yang fisik, nah ini mengkaji hubungannya dengan lingkungan alam. Berarti benar-benar kondisi ini semuanya berada di alam. Semuanya berada di suatu ruang lingkup. Atau di suatu wilayah. Ya kan? Atau region atau wilayah. Tapi untuk fisik sendiri, ini biasanya hubungannya dengan bencana alam. Ya kan? Biasanya lebih ke fisik. Bencana alam berarti bencana yang sengaja atau tidak sengaja? Oke, tidak sengaja dilakukan. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Berarti lebih banyak yang nah, gitu ya. Oke, itu fisik. Baik itu nantinya bisa berupa fisik ini hubungannya dengan hidrosfer. Hidrosfer itu air. Hubungannya dengan pedosfer. Pedosfer itu tanah. Iya kan? Dari hujan ini terjadi banjir. Kan gitu kan? Nah, itu nanti bisa tergolong apa? Bisa fisik, bisa sosial. Tidak hanya fisiknya saja, tetapi di situ ada ulah manusia atau aktivitas manusia. Silakan boleh berpendapat. Boleh angkat tangan? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Di pegunungan. Misalnya contoh kasusnya itu seperti kebakaran Bromo yang beberapa waktu lalu
Oke. Karena dibuat oleh manusia yang dimana pada saat itu mereka itu kayak foto pribadi. Terus habis itu mereka bawa Flare. iya. Ya. Nah, terus habis itu mereka itu naruh itu sembarangan gitu. Makanya itu apinya menyebar dan kemudian menyebabkan kebakaran yang massal di rumah pada saat itu. Oke, berarti di sini kebakaran Bromo bisa karena ulah manusia juga karena dua faktor. Kita nggak bisa bilang langsung bahwasanya oh ada dua faktor. Kita kan butuh yang namanya data. Ya kan? Kita harus mengumpulkan data dan sebagainya biar nantinya oh benar apa yang dikatakan Naura bahwa Bromo ini kebakaran karena memang jawaban dari Naura itu tadi. Oh karena adanya kelalaian dan sebagainya. Ya kan? Kan kita tidak boleh hanya berbicara tetapi ada data. Gitu kan? Ada yang tahu? Mau berpendapat? Enggak apa-apa, silakan. Untuk gambar kedua. Tahu tentang fenomena ini? Ini hubungannya dengan fenomena lumpur lapindo. Ya silakan, yang mau berpendapat. Ini hubungannya dengan fenomena lumpur lapindo. Ayo silakan yang mau berpendapat, nggak apa-apa. Silakan. Tersebut merupakan fenomena dampak dari fenomena itu jadi terdapat pariwisata atau perjalanan pariwisata. Jadi itu masalah geografi regional dengan adanya bencana alam dari tempat itu. Ngomong-ngomong tempat itu awalnya itu tidak sengaja, tapi itu luar sendiri itu tempat itu. Jadi ini merupakan geografi fisik dan kedua ini merupakan pariwisata, jadi ini geografi sosial. Jadi ini geografi regional. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Lumpur Sidoarjo. Ya, di sana banyak mangrove. Nanti coba kalau mau observasi ke sana, nggak apa-apa. Di sana juga betul apa yang kata Adin, ini pariwisata. Dibuat pariwisata. Jadi kalau kamu mau ke sana, itu harus naik kapal dulu. Berbayar. Nggak gratis. Di sana panas, tetapi sudah banyak yang jualan. Tetapi tidak untuk dihuni. Kenapa? Satu, akses. Ya kan? Yang kedua, yang namanya hasil dari endapan lumpur, itu kan ada beberapa faktor di sini kan. Dulunya untuk lumpur lapindo sendiri, kalau ada orang yang lewat, itu banyak sudah langsung pecah atau misalkan panas. Biasanya juga kondisi memang iklim kita kan sama tropis. Tapi yang namanya suhu, apakah suhunya itu turun atau naik, itu tergantung dari topografi masing-masing. Semakin tinggi yang namanya tempat, ya kan, berarti suhunya akan turun 0,6 derajat, itu pasti. Setiap naik 100 meter mdpl, nah itu suhunya akan turun 0,6 derajat Celcius. Makanya hujan di setiap tempat berbeda. Itu alasannya. Ya memang dibuat gak jelas, biar kamu juga bertanya-tanya kan. Apa ini? Ini bukan demo. Apa yang dilakukan sebelum orang ini lanjut untuk menjadi presiden? Ya, ini gambar kampanye yang ada di Sidoarjo kapan hari. Ya kan? Ini yang di depannya McD waktu itu. Kampanyenya ini. Ya, itu. Ya kan? Di sini tidak berpolitik, mau berpendapat tentang hal ini, tentang fenomena ini, adanya kerumunan orang atau aktivitas orang yang ada di sini. Ini kan masalah yang lagi viral. Iya kan? Ya, apa? Silakan yang mau berpendapat tentang politik tanpa menyebutkan nomor mengenai ini fenomena sosial ini, menurutmu bagaimana? Menurut saya ini termasuk geografi sosial. Aktivitas manusia tidak terkait dengan alam. Maksudnya untuk fenomenanya ini sendiri dari
sudut pandang kalian sebagai siswa. Apakah dibenarkan adanya fenomena seperti ini atau tidak? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Gak apa-apa, Andini mau? Bunda. Vira? Sih karena kurang sepakat soalnya dengan adanya kampanye terus banyaknya manusia kerumunan di situ itu bisa mengganggu aktivitas warga lain yang nggak ikut kampanye tersebut. Situ adanya kerumunan itu juga berdampak bagi alam. Banyaknya manusia di situ, terus panas juga kan hawanya. Pasti banyak yang mereka bawa konsumsi kayak buka es atau jajanan. Belum tentu mereka itu akan dibuang ke tempat sampah. Kebanyakan mereka itu masing-masing taruh aja di situ. Jadi niatnya kampanye untuk cari suara, tapi malah mengganggu aktivitas warga dan merusak fasilitas umum, mengotori juga. Berarti itu lebih ke dampak ya? Nah, itu juga nanti yang harus kalian cari di sini. Ya kan? Nanti ada beberapa artikel, tetapi artikelnya nanti juga harus kamu cari artikel yang lain, data-data yang lain untuk menunjang artikel atau kasus yang saya berikan. Paham ya? Ini terjadi 2003. Nah, tahun 2003 ini benar-benar terjadi bagian atas. (2003) kelas berapa? Jadi biar tahu kalian ada fenomena seperti ini sebelum kalian lahir. Ini yang bagian atas air panas. Di daerah air panas. Tadi pada saat memang pagi hari sampai menjelang siang waktu itu. Jadi sudah ada orang-orang yang berwisata ke sini sehingga banyak korban. Nah, kita lihat dulu aja ya. Dilihat dulu. Ini sampai ke bawah. (2003) ya. Ya itu tadi bukan berarti kamu harus takut untuk berwisata loh ya. Jangan. Ada mau ditanya kan? Ya. Ini pas banjir, banjirnya kan terjadi di badan ini tuh banjirnya kan akan terus turun terus menerus. Proses terjadi banjir ini apa dan bagaimana penanganannya? Proses terjadinya banjir ini bukan banjir. Iya. Longsor di daerah Ubalan karena memang di sana adalah tempat wisata dan juga banyak sumber air, banyak geyser di sana. Geyser itu adalah sumber mata air panas. Sehingga apa yang ada di sana, partikel-partikel yang ada di sana, dia akan turun. Jadi kalau misalkan ini kapan berhentinya atau bagaimana, yang namanya bencana alam itu pastikan terjadinya juga kita nggak tahu kan. Oh tiba-tiba terjadi. Kalau misalkan untuk penanganannya sendiri, ya tergantung dari akibat yang sudah dialami kan gitu kan. Oh akibatnya parah ya otomatis evakuasi itu akan terjadi 1-2 hari. Bisa kita memprediksi ya sampai benar-benar tuntas kan gitu kan. Ada lagi mau ditanyakan? Gak apa-apa silakan. Untuk penanganannya yang mau saya tanyakan itu ini kan dataran tinggi terus pasti juga ini pegunungan jadi
yang sumber airnya kan longsor itu turun terus menerus. Nah terus itu biar gimana caranya bisa berhenti kalau itu longsor. Terus kalau hanya nggak berdiri kan ya bisa aja itu kayak tenggelam semuanya, tapi kan nggak mungkin. Soalnya kan dunia ini sekarang juga udah selesai kan. Kalau untuk sumber mata air sendiri, ya kan, di dalam tempat wisata pastinya, mereka sudah punya salah satu cara, misalkan di daerah banjir yang bisanya kapan ditutup atau bisanya kapan bencana ini, yaitu tadi bencana ini bisa dikatakan sudah selesai atau harus berhentinya itu kapan. Ya itu tadi tergantung dah. Makanya kan di situ nanti ada penanganan. Mungkin ada karung bekas semen atau apa itu nanti diisi dengan partikel-partikel yang ada di situ, pasir, akhirnya ditumpuk. Biasanya begitu. Kalau nutup nggak bisa. Ya kan? Nama kelompok, kelas sesuai kelompok yang sudah saya bagikan. Linknya ini sudah ada di sini. Ya kan? Ini nanti silakan kamu baca untuk linknya. Lalu yang kedua, berdasarkan wacana di atas atau masalah yang sudah saya kasihkan berupa artikel, ini nanti kalian harus menyusun pertanyaan. Dari artikel tersebut susunlah 2 pertanyaan, 2 atau 3 terserah. Bisa dipahami? Seperti saya tadi ngasih kalian video, ya kan? Kalian kan bertanya tentang itu. Dari artikel silakan kamu boleh kasih pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah nanti saya berikan. Lalu buatlah hipotesis. Nanti jawaban sementara. Seperti saya tadi tanya ke kalian menjawab itu kan hipotesis. Paham ya? Ya, itu nanti silakan jawaban 1, jawaban 2. Nanti ada yang ngetik di Canva, ada yang nulis di sini. Nanti kalau di sini buat bukti fisik, mungkin di Canva juga salah satu bukti fisik ya. Kalau nanti tiba-tiba hilang atau misalkan kehapus, saya ada data. Ya kan, sesuai dengan penilaian harus ada gotong royong dan kerjasama. Oke, ini untuk yang ketiga, fase ketiga. Lalu yang keempat, ini menguji. Menguji ini kalian harus mencari sebuah artikel lain atau data lain yang menguatkan adanya pertanyaan dari kalian sendiri tadi. Adanya artikel yang sudah saya berikan, kasus-kasus yang sudah saya berikan. Paham ya? Oke, ini nanti jawab pertanyaan yang ada di sini. Nanti silakan didiskusikan. Bencana alam sesuai dengan bencananya masing-masing. Ya. Terus berikutnya ini fase kelima. Ini menganalisis. Taruh di sini boleh. Silakan. Hasil dari artikel saya seperti ini. Hasil dari YouTube channel seperti ini. Memang benar dengan adanya misalkan Bromo tadi, ya kan? Bromo tadi kebakaran karena kelalaian. Saya punya berita lain atau jurnal atau artikel. Linknya boleh langsung kamu taruh di sini, ya. Terus yang keenam, ini kesimpulan. Kesimpulan akhir nanti hubungkan dengan kaitannya ruang lingkup geografi. Ya kan? Tuh. Yang terakhir infografis. Jadi dari satu kelompok nanti ada yang menjelaskan, ada yang mengerjakan di Canva, ada juga nanti yang katakan untuk ada yang nulis, dan juga ada yang membuat infografis. Saya kirim link Canva-nya ya, yang harus dikerjakan. Saya kasih linknya. Cek di grup kalian itu LKPD. You think I don't want you, but there are mountains and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. Yang mau bertanya silakan, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Barangkali ada yang untuk Canva kelompok 1 sudah bisa dibuka belum? Kelompok 2?
Belum bisa. Loh, kelompok 1 sudah bisa ini. Oke, coba di-refresh untuk kelompok 2. Sudah bisa dibuka kayaknya. Adip, boleh kamu cari linknya yang sesuai dengan ini. Sudah. Enggak, link yang lain untuk data. Tempat lain atau wilayah lain? Nggak boleh. Harus tetap Sidoarjo. Iya. Paling enggak, kalau di Sidoarjo ya di Sidoarjo. Karena kasusnya ini saya buat di lingkungan sekitar kalian sendiri. Oh iya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, WA group. Bukan. Link yang lain kamu kan tentang Lumpur Lapindo. Nah, kamu kan mengumpulkan data dari Lumpur Lapindo. Untuk pengumpulan data cari link yang lain ya. Ya, jangan terpaku dengan adanya satu link, tetapi kamu harus punya data untuk menjawab hipotesis atau jawaban sementara dari kalian sendiri. Sudah? Ya, sebentar ya, sebentar. Ini saya sudah menemukan, Bu. Penyebab sama sejarahnya Lumpur Lapindo. Penyebab? Sidoarjo. Ya, nanti kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD juga. Jadi untuk menjawab itu juga. Sudah dibaca dulu kan ini ya? Ya, linknya dibaca, lalu ini kurang 1 untuk pertanyaan. Nggak apa-apa, nanti ditaruh di sini untuk jawabannya. Ya, boleh dilanjut. Infografis dari kelompok 1 ya. Nah, ini mereka mencoba mengerjakan. Nah, ini pekerjaan mereka. Nanti apa yang sudah kalian tulis ya, yang ada di LKPD, itu bagaimana caranya semuanya itu bisa masuk ke infografis. Jadi dibikin lebih simpel. Itu kan? Kalau di LKPD kan ada beberapa slide nanti yang harus kalian buat kan. Tapi kalau untuk infografis 1 aja cukup. Untuk linknya sudah ya? Sudah. Anak-anak perhatikan untuk yang fase keempat linknya ditulis ya. Jadi kayak kelompoknya Eca, kelompok 1. Jadi linknya boleh ditulis di sini sumbernya. Misalkan di YouTube juga sumbernya taruh di sini linknya. Pokoknya harus ada data. Jadi nanti linknya ini juga harus ada di infografis. Di situ ya. Untuk bahan refleksi hari ini, grafisnya silakan kalian buat dulu waktu presentasi, nanti linknya di-share ke saya. Gitu ya. Nah, sampai lupa pesan saya, ya kan, untuk besok presentasi. Dan juga ada sedikit sumatif. Nanti ulangan harian untuk besok setelah presentasi. Enggak ya? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran ada yang mimpin doa tadi Eca. Ini alangkah baiknya kita bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan berkah dan amanah. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke ya, selamat belajar. Hati-hati di jalan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.